Survival is never certain. Hai viewer, dimanapun Anda berada, saya doakan sehat, berkah umur, lancar rezekinya. Kali ini Bang Yudi akan mengupas film Alpha yang berlatar 20.000 tahun yang lalu, tayang perdana pada tahun 2018, tentunya diperankan oleh Bang Cody Smith sebagai Keda dan disutradari langsung oleh Albert Hawk. Mari kita tonton. Ini berawal dari sekelompok pemburu yang mengintai kerumunan bison atau banteng, dan di sini juga diperkenalkan Keda. Ini wujudnya. Pemburu itu mulai melakukan aksinya mengejar kerawanan banteng dan digiring menuju tebing yang sangat terjal. Banteng-banteng pun mulai ketakutan, lari terbirit-birit meninggalkan barisan para pemburu sampai jatuh ke tebing. Satu banteng mulai berbalik arah dan menyerang Keda. Si bapak pun mulai mengisarkan untuk balik nak. Namun banteng berhasil menyeruduk si Keda. Layaknya mantan yang sulit move on, Bison pun berbalik arah dan menyeruduk kembali Keda. Keda yang sudah nyungsep pun akhirnya digeret oleh si Bison hingga ke sisi tebing. Sang ayah tahu melempar busur tombaknya mengenai jantung si Bison, namun tidak bisa menghentikan laju Bison dan tetap menyeruduk Keda hingga jatuh ke dalam tebing yang terjal. Scene beralih ke 1 minggu sebelum perburuan yang tadi. Terdapat anak-anak kelompok dari pemburu tersebut mengadakan ujian untuk membuat mata bilah tombak, dan pemenangnya 2 orang, yaitu Keda dan temannya. Dan setelah ritual pelepasan oleh dukun, kelompok mereka pun berangkat untuk berburu. Di tengah perjalanan, kelompok mereka pun bertemu dengan kelompok lain yang merupakan teman ayahnya, dan mereka berdua bergabung untuk berburu bersama. Dan malam harinya saat mereka istirahat, kelompok mereka pun dikagetkan dengan intaian hewan yang sangat ganas. Mereka berdiri serentak dengan senjatanya dan waspada. Nahasnya, pemburu di samping Keda tak luput dari terkaman hewan tersebut. Dan keesokan harinya setelah ritual pemakaman, mereka pun melanjutkan berangkat berburu. Malam berikutnya, ayahnya mengajarkan Keda bagaimana cara bertahan hidup di alam liar dan kepemimpinan. Di scene ini kita diperlihatkan di mana film ini dimulai. Saat Keda terlempar oleh Bison, ternyata dia masih selamat dan sempat berpegangan sebelum ia jatuh ke batu menonjol di tengah-tengah tebing. Ayahnya yang melihat Keda jatuh menangis bertubi-tubi sampai datang anggota yang berkata untuk merelakan dia.
Keda yang masih pingsan disamperin burung nazar, lalu mematuk mulutnya, dan Keda pun siuman dari pingsannya. Keda yang lemas bergantungan di batu untuk turun, namun tebing yang tinggi enggan membuatnya turun. Sampai hujan deras turun dan dasar tebing dibanjiri air, Keda pun memberanikan diri untuk lompat terjun ke bawah. Sampainya di bawah, kaki Keda yang patah dia jepit di sela batu untuk meluruskannya. Di perjalanan pulang, Keda diserang segerombolan serigala yang dipimpin oleh seekor alfa. Keda pun lari dan menaiki pohon yang sudah mati, namun si alfa masih bisa menggigit kakinya, dan Keda pun memberikan perlawanan dengan menusuk si alfa. Keda yang iba membiarkannya hidup dan membawanya ikut pergi ke dalam gua. Di saat itu dia mencoba mendekati alfa, namun alfa masih agresif. Berhari-hari mereka di dalam gua sampai kaki Keda sembuh, dan dalam waktu ini mereka pun sekarang berteman, saling berbagi dan berburu bersama. Alam, bitawan na ilusa. Tinagara kotmi. Puratitsa shanen. Kalamama kami. Nze, numana doan vumi. An-im. Nedayati Polakara ilmi Menaha Pada saat Keda dan alfa beristirahat di malam hari, mereka pun didatangi oleh kelompok serigala lain yang rupanya kawanan si alfa yang sudah punya alfa baru. Pada malam ini, si alfa ingin kembali ke kawanannya, seolah-olah dia meminta izin kepada Keda untuk mengizinkannya, dan Keda pun mengizinkan dia untuk kembali. Keesokan paginya, si Keda memutuskan berjalan sendiri untuk pulang. Di tengah perjalanannya, dia melihat alfa dan kawan-kawan lagi memangsa rusa. Keda pun berlari untuk menemuinya, namun nahas dia terprosok ke dalam sungai yang membeku. Dan dengan pisau yang hampir jatuh, Keda pun berhasil keluar dari sungai es dengan dibantu oleh temannya, yaitu si alfa. Setelah menghangatkan diri di perapian, Keda dan alfa melanjutkan perjalanannya. Tak selang beberapa jauh ada pondok dan orang yang sedang duduk, namun orang tersebut sudah meninggal. Keda pun berusaha mencari sisa-sisa makanan yang mungkin bisa membantu
perut keroncongannya. Namun tidak ada sama sekali dan Keda pun mengambil busur panah orang tersebut. Kada suluk. Tak selang waktu berapa lama badai salju yang maha dahsyat melanda Keda dan Alfa. Di sisi lain, mereka dikejar kawanan Haina. Beruntung Keda dan Alfa berhasil masuk ke dalam gua. Layaknya setali 3 uang, lolos dari kawanan Haina, bahaya kembali mengintai mereka dari seekor macan gigi pedang. Alfa dan Keda pun bertarung melawan si macan. Sampai akhirnya Keda berhasil membunuh macan itu dengan bidikan panahnya. Namun Alfa terluka parah. Mamam, kasihan si Alfa. Yan Jimmy, Tukati. Kemarin sahur takin man. Keesokan harinya, Keda dan Alfa berjalan sambil menggendong Alfa di tengah badai salju yang maha dahsyat. Tiba-tiba dari kejauhan, rumah si Keda sudah terlihat. Dan dia disambut oleh senyum hangat dan peluk rindu ibu, ayah, dan keluarganya. Lalu mereka berdua diobati di dalam tenda. Sige, Ti. Kaya Gizema. Netad. Kaya Ti. Yami. Coba Tilsa. Ya. Mana ilmu? Saya. Setelah diobati, gak taunya si Alfa adalah betina yang sedang mengandung. Dan inilah awal mula pertemanan manusia dengan hewan peliharaan, utamanya seekor anjing yang menjadi teman berburunya. Bang Anton makan tomat. Sudah nonton? Filmnya tamat. See you next video.